Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar cara melakukan submit artikel di Journal of Agri-Technology and Food Processing atau disingkat JAF. Ini adalah alamat website dari jurnal JAF. Lalu apabila sebelumnya kita belum pernah punya akun di jurnal ini, maka kita harus melakukan proses register terlebih dahulu. Langsung klik di register, maka akan diarahkan ke halaman register. Lalu kita isi formulirnya. Pertama pilih dulu bahasa. Saya pilih bahasa Inggris, lalu submit. Selanjutnya kita isi username. Username-nya bebas. Saya pengen username-nya harus diperhatikan bahwa username-nya itu hanya lowercase letter, tidak boleh huruf kapital, berarti ya hanya huruf kecil. Bisa ada angka, bisa juga ada underscore atau strip, strip, misalnya Sensus S1. Passwordnya bebas, misalnya pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita ketik lagi passwordnya, di repeat password yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bisa di skip, bisa taruh Mrs. kalau perempuan sudah menikah, bisa Mr. laki-laki. First name, middle name ini bisa kosong kalau tidak punya nama belakang, kalau tidak punya nama tengah. Kalau ada nama tengah boleh diisi. Nah, kalau namanya cuma satu misalnya, maka misalnya namanya satu nih, maka ini bisa dikasih tanda strip, misalnya seperti itu. Kalau ada namanya yang lengkap, bisa tuliskan. Oke, inisial boleh ditulis, boleh tidak. Gender, female. Affiliation, nah ini tulis lengkap ya, misal program studi teknologi pertanian Universitas Ahmadiyah Mataram. Lalu email, jangan lupa wajib diisi. Ketik lagi emailnya. Ini boleh dikosongkan. Kalau sudah punya ID-nya boleh. Nah, URL ini bisa kita isi, misalnya alamat Google Scholar kita misalnya, atau kita punya akun di sedikit juga bisa. Tapi sebaiknya Google Scholar ya, karena kita kan biasanya kedetek membutuhkan data di Google Scholar. Nomor handphone jangan lupa harus dituliskan. Lalu negara Indonesia sudah ya. Ini bisa dikosongkan. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan konfirmasi ke alamat emailnya, maka centang yang ini. Kalau tidak mau, bisa ini dihilangkan, tidak centang. Bahasa silakan pilih, mau Indonesia, mau Inggris atau dua-duanya bisa. Nah, kemudian di bagian sini, karena kita ingin melakukan proses submit, maka wajib mencentang author. Nah, reader ini boleh centang, boleh tidak. Misalnya saya tidak ingin dapat notifikasi dari jurnal, misalnya, maka ini boleh tidak dihilangkan centangnya. Ini yang wajib centang karena kita ingin melakukan submit artikel. Setelah itu kita mengklik register. Nah, sudah berhasil registrasi, maka kita akan langsung otomatis login, dan di sini terlihat statusnya sebagai author. Kemudian ada 0 aktif, berarti ini kita tidak ada artikel yang sedang
aktif atau sedang berproses. Ini arsip berarti 0, berarti kita tidak punya data di sini karena memang sebelumnya belum pernah melakukan submit atau apapun di jurnal ini. Nah, untuk melakukan submit pertama, maka kita mengklik new submission. Nah, jadi langkah pertama kita memulainya adalah dengan mengklik submission checklist di bawah ini. Jadi semuanya harus diklik. Boleh kalau mau dibaca terlebih dahulu, saya langsung klik ya. Harus diklik semua. Ini boleh dikosongkan, boleh diisi, lalu klik save and continue. Nah, setelah itu kita melakukan proses submission atau memasukkan berkas kita, mengupload berkas kita ke sini. Ini upload submission file, kita choose file. Misalnya ini adalah file yang akan kita submit, artikel yang sudah kita buat sesuai dengan template dari JAF. Templatenya bisa download di sini ya. Oke. Setelahnya ini artikel yang sudah sesuai dengan template, kita upload. Open. Nah, jangan lupa diklik upload. Upload. Nah, ini artikel kita sudah terupload. Ini kodenya. Lalu kita klik save and continue. Nah, ini datanya tadi. Nah, ini kan autornya cuma satu nih. Biasanya kan artikel itu kan lebih dari satu orang autor. Jadi kalau misalnya ingin menambahkan, kalau autornya lebih dari satu, maka kita harus meng-add autor. Misalnya autor keduanya tertulis ya. Emailnya nya affiliationnya misalnya ini misalnya ya, country Indonesia. Nah, seperti itu. Ini kalau dua autor. Kalau autornya ada 3, maka kita klik lagi autor, add lagi, klik lagi add autor. Maka akan muncul kolom kosong lagi. Misalnya tulis ketiganya adalah Zarsip. Misalnya dia hanya satu kata saja, maka ini bisa kita klik strip. Emailnya saya copy email saya saja. Application-nya misalnya program studi country Indonesia. Nah, sudah. Kemudian untuk principal
Principal contact for editorial correspondence ini maksudnya adalah corresponding author ya, yang nanti kita bisa hubungi kontak untuk korespondensi. Misalnya ini tulis pertamanya, tapi ternyata corresponding authornya bukan tulis pertama, misalnya di tulis kedua atau ketiga misalnya kan, maka kita klik, misalnya nih yang tulis kedua ini kok autornya, maka ini yang diklik, ini hilang, maka ini jadi ke autornya. Terus misalnya ternyata yang melakukan submit kan saya nih, tapi ternyata tulis pertamanya bukan saya, misalnya tulis pertamanya ternyata ini, yang ketiga ini misalnya, terus yang saya ketik terakhir ini misalnya, maka kita bisa lakukan reorder author. Kalau untuk menaikkan klik yang ini. Nah, naik dia sekali, kita naikkan sekali lagi agar menjadi first author. Nah, sudah sekarang leadership sudah menjadi first author. Terus di sini corresponding authornya misalnya adalah ini. Sudah selesai add author, lalu ketik judulnya. Kalau mau cepat copy saja dari artikelnya ya. Misalnya judulnya ini bisa ya. Abstrak juga kopas dari artikel ya. Lalu masukkan keywordnya itu sesuai dengan urutan abjad ya. Misalnya artikel, jurnal, cinta, misal nih. Nah, ini juga kopas dari artikel saja. Ya, setelah itu klik save and continue. Nah, kemudian kita akan melakukan upload supplementary file. Supplementary file itu berarti file tambahan ya. Kan tadi kan artikelnya. Nah, sekarang kalau supplementary file itu misalnya isinya itu bisa hasil cek plagiasi atau lampiran datanya misalnya. Minimal dia hasil cek plagiasi ya. Jadi kita pilih filenya. Misalnya ini adalah hasil cek plagiasinya, dia berupa PDF ya filenya. Upload, klik upload. Nah, diisi, misalnya ini adalah cek plagiasi, namanya misal. Ini diklik tab-nya other. Kalau dia cek plagiasi berarti other ya. Lalu ini jangan lupa diklik present file to reviewer agar reviewer bisa melihat hasil plagiasi kita. Kalau mau diganti filenya bisa di choose file lagi nanti. Kalau sudah berarti kita save and continue. Nah, kalau ada yang mau tambahin lagi misalnya selain hasil cek plagiasi mau upload lampiran, boleh choose file lagi. Kalau sudah kita klik save and continue. Nah, ini sudah ya. Ini adalah file artikel yang kita submit, harus berupa Word dia ya. Lalu hasil cek plagiasinya dalam bentuk PDF. Lalu jangan lupa mengklik finish submission. Nah, sudah selesai. Kita bisa klik untuk mengecek submit kita yang tadi. Kita klik active submission. Nah, di sini kelihatan ini judulnya, statusnya awaiting assignment, karena belum proses editor. Nanti kalau sudah proses editor, maka nanti bisa berubah statusnya menjadi in review. Kalau in review artinya lagi di editor atau di reviewer. Setelah itu kalau sudah accepted, author sudah melakukan revisi dari reviewer dan diterima oleh reviewer, maka nanti statusnya berubah jadi in editing. Sekian untuk hari ini.
Terima kasih.